Halo, selamat datang di Hasan Tutorial Channel. Jumpa lagi bersama saya. Kembali kita membahas tutorial tentang SCPD, yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi SCPD modul RPJMD. Ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk dapat menginput RPJMD. Yang pertama, kita nanti harus membuat jadwal RPJMD menggunakan akun TAPD perencanaan. Kemudian setelah jadwal dibuat, langkah berikutnya nanti kita harus mengupload dokumen-dokumen pendukung RPJMD, mulai dari dokumen teknokratik, hasil evaluasi RPJMD sebelumnya, berita acara musrembang, dan KLHS dan lain sebagainya. Kemudian langkah berikutnya adalah baru kita menginput visi, misi, menginput tujuan, menginput sasaran dan indikatornya. Kemudian yang terakhir nanti menginput program dan indikatornya. Bahan yang kita perlukan adalah bab 6 RPJMD tabel 6, yaitu program pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif, di mana di tabel ini diupayakan ada informasi terkait misi, tujuan, sasaran, kemudian program beserta indikatornya lengkap, sehingga inilah bahan yang kita perlukan untuk dapat menginput mulai dari misi, tujuan, sasaran, dan program beserta indikatornya. Baik, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat jadwal RPJMD oleh akun TAPD perencanaan, masuk dari sistem informasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, kemudian login menggunakan akun TAPD perencanaan ataupun Bapeda. Nah, untuk RPJMD 2021-2026 itu kita input di menu 2022, pilih RPJMD, kemudian klik garis 3 di samping perencanaan, pengaturan, jadwal RPJMD. Kemudian klik jadwal. Kemudian ini jadwal periode RPJMD, kita klik tambah kalau belum dibuat. Kalau sudah tinggal pilih ya, kalau belum kita klik tambah, kemudian kita masukkan periode RPJMD-nya. Nah, kalau sudah kita tinggal pilih seperti ini, kemudian pilih tahapannya RPJMD, kemudian sub tahapan ada persiapan, rancangan awal, rancangan, musrembang, dan seterusnya. Ini kita buat persiapan, kemudian keterangannya, kemudian jadwal pelaksanaannya kita buat, kemudian klik simpan. Kemudian bisa langsung dibuat jadwal rancangan awal, ya. Kalau tahapan persiapan sudah selesai, langsung saja ke tahapan rancangan awal boleh. Kemudian rancangan awal ini, kemudian kita buat tanggal awal, kemudian tanggal selesainya, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah, ini dia contoh jadwalnya yang sudah dibuat. Langkah berikutnya adalah mengupload dokumen-dokumen pendukung RPJMD menggunakan akun TAPD perencanaan. Kita klik garis 3 ini, kemudian klik cascading RPJMD, kemudian klik dokumentasi. Kemudian ini ada dokumen teknokratik, kita siapkan dokumennya, file digitalnya, kita klik, kemudian choose file, ya, kemudian pilih file yang mau kita uploadkan. Ini hanya untuk mensimulasikan saja ya. Upload semua dokumen-dokumen pendukung yang sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya kalau sudah upload, baru kita masuk ke visi. Kita klik tambah visi, kemudian kita masukkan visinya. Ini, kemudian kita klik simpan. Kemudian kalau sudah ada visi, masuk ke misi. Ini untuk menambahkan misi, ini kita klik tambah misi daerah. Ya, kita masuk ke tabel 6 di bab 6 tadi. Kemudian ini misinya kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian nomor urut misinya kita buat 1, karena di sini nomor misinya adalah misi pertama, jadi kita buat nomor 1. Kemudian klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk menambah seluruh misi di input ke aplikasi. Kemudian langkah berikutnya tujuan. Kita klik tujuan. Cara menambah tujuan, ya, misalnya kita mau menginput tujuan di misi pertama, jadi ini contoh ya, kita gerek ke kanan, kita klik tambah tujuan, kemudian kita masukkan tujuannya, kemudian kita ketik nomor urutnya. Kalau 2 tujuan berarti nomor urut 1 dan nomor urut 2, kemudian klik simpan. Kalau sudah, ini seperti ini dia akan muncul ya. Kalau mau perbaikan, klik ubah. Nah, ini bisa diubah kembali. Lakukan hal yang sama untuk tujuan di misi 2, misi 3, dan seterusnya. Dan perhatikan, tujuan di misi 1 harus dimasukkan di sebelah kanan misinya.
ya, seperti ini. Untuk tujuan di misi 2 harus persis di sebelah kanannya ini, yang ini ya, jadi jangan berganti-ganti. Baik, itu untuk tujuan ya. Untuk sasaran, nah ini sasaran, menambah sasaran, kita klik tab sasaran. Kemudian untuk menambah sasaran di tujuan pertama, kita gerek ke kanan, kita tambah sasaran di sini. Kemudian kita lihat di tabelnya tadi, ini sasarannya ini, kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Kemudian ini nomor urutnya, misalnya nomor urut 1 sasaran yang pertama, kemudian klik simpan. Kalau sudah, ini sasarannya sudah berhasil. Kemudian langkah berikutnya kita tambah indikatornya. Kita klik tambah, kemudian kita masukkan indikatornya. Ini nilai ILPPD. Kemudian ini tinggi. Kemudian ya, awal dan akhirnya semua kita masukkan, kemudian klik simpan. Kalau sudah, kemudian kita lihat lagi apakah ada sasaran berikutnya. Misalnya ini ada sasaran kedua, tingkat layanan pendukung urusan pemerintah, kita copy karena kita mau masukkan di sasaran ini indikatornya, maka kita klik tambah lagi, kemudian kita klik indikatornya, kemudian kita masukkan kondisi awal 100%, berarti kita buat 100%. Ya, jadi kondisi awal dan akhir harus dimasukkan juga, kemudian klik simpan. Nah baik, ini saya contohkan sudah ada beberapa yang diinput. Jadi kalau mau menambahkan sasaran, ini kita lihat di tujuan keberapa, kemudian kita klik sasaran daerah. Jangan masuk di tujuan yang lainnya. Misalnya kalau kita masukkan di sini, nanti dia tujuannya akan berpindah ke sana. Jadi harus tetap kita cek dulu di tujuan mana kita mau buat sasarannya. Ini tujuan ini, kemudian kita klik tambah sasaran. Kemudian setelah kita tambah, untuk menginput indikator sasaran, kita lihat ini sasarannya, kemudian kita gerek ke kanan, kita klik tambah. Ini. Ya, kita masukkan indikator dan target-targetnya. Baik, itu untuk sasaran daerah. Sekarang program. Nah, kalau mau program, kita klik program. Nah, ini sudah terstruktur visi, misi, tujuan, sasaran. Jadi kalau misalnya kita mau menambah program, misalnya ini di sasaran ini ada 3 program misalnya, ya, nilai sakit dan seterusnya, maka langkah berikutnya kita masukkan di sasaran 1 ini. Kita scroll ke kanan, klik program daerah, kemudian pilih program. Misalnya tadi programnya adalah program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Kita ketik kata kuncinya ini, kemudian urusannya itu otomatis, kemudian kita klik simpan. Nah misalnya ini nama programnya sudah masuk. Untuk memasukkan indikatornya, yaitu nilai sakit, maka persis di programnya ini kita gerek ke kanan, kemudian klik tambah, kemudian masukkan indikatornya tadi, ya, ini nilai sakit. Kemudian masukkan target-targetnya, mulai dari kondisi awal itu B, langsung ke 2022 ya, 2021 tidak usah diinput, langsung ke 2022, 2023, 24, 25 dan 26 ya. Kemudian pagunya ini kita masukkan ini. Ya, ini tanpa titik ya. Tanpa titik dan spasi. Nah, kalau sudah nanti seperti ini, kita pilih perangkat daerahnya. Di sini sekretariat daerah.
Kemudian kita klik simpan, maka dia sudah masuk seperti ini. Ya, lakukan hal yang sama untuk menginput program kedua dan program ketiga dan seterusnya. Kemudian lakukan juga penginputan untuk program pertama untuk sasaran berikutnya. Itulah yang mau saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.